jenak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya, Pak Ipep, cukup jelas? Cukup. Oke. Go ahead. Baik, saya akan coba sharing di sini. Ini lebih ke mungkin sharing best practices juga ya. Maka judulnya ini kita sebut best practices. Jadi kalau kita berbicara transformasi pengadaan itu rangkuman yang saya terima atau saya tangkap dari presentasi teman-teman RKPP itu ada 4. Pertama adalah transformasi regulasi, kedua transformasi sistem IT, ketiga transformasi organisasi dan SDM, dan keempat transformasi GCG. Jadi ada 4 hal yang menjadi topik pembicaraan dalam transformasi pengadaan. Nah, tadi kita sudah introduce apa itu transformasi pengadaan. Program merubah pola pengadaan yang transaksional menjadi strategik dengan tujuan mendapatkan best value for money dengan lebih efektif dan efisien dan menselaraskan dengan tujuan pengadaan dengan tujuan organisasi. Jadi kalau kita lihat SKKNI kita nih, SKKNI UK1, UK2, UK3. Jadi kita selaraskan antara tujuan pengadaan dengan tujuan organisasi. Nah ini dia, di sini adalah lingkungan pengadaan, di sini ada sistem. Nah sistem ini kita mature-kan dia, kemudian kita implementasikan dia. Nah ketika kita implementasikan keluar itu adalah kinerja. Kinerja itu yang diukur dengan value for money. Dan ini, hasil ini harus selaras dengan tujuan organisasi, visi, misi, tujuan, dan targetnya. Indikatorsnya seperti tadi, kalau dia perusahaan, harus ada terjadi peningkatan efisiensi, naiknya service level, konversi cost menjadi profit. Tadi Pak Ramli juga sebut sedikit. Naiknya keuntungan. Nah, kalau kita mau meleverage posisi kita menjadi world class, inilah yang dilakukan oleh world class organization ya, dengan melakukan transformasi supply chain atau pengadaan ini. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga ini, yang kita rubah itu aturan, sistem IT, manual ke ini bisa dibaca ya. Nah, ini saya akan mencoba melihat lebih detail satu persatu. Jadi lingkup transformasi pengadaan itu tadi regulasi, peraturan kan saya selalu challenge bahwa peraturan atau pedoman kita itu kan bukan pedoman yang kitab suci, nggak boleh berubah gitu. Ini yang kita challenge. Makanya kita melihat room yang paling mungkin mudah. Seperti amanat Perpres itu ya sudah kita lakukan di BUMN yang mau, BUMD yang mau, BLU yang mau, BLUD yang mau. Karena di situ kita punya kesempatan merubah peraturan. Jadi ini mungkin hal yang menarik dan menantang ketika saya mengevaluasi aturan pengadaan yang ada. Jadi ternyata ini core-nya yang harus dirubah. Yang kedua, sistem IT yang tadi masih partition, kita buat jadi integrated dan procure to pay, organisasi jelas, dan SDM, kita reform. Dan terakhir kita membangun GCG. Nah, kita melihat lebih detail di sini, transformasi regulasi. Atau kita sebutkan aja merubah peraturan pengadaan, pedoman pengadaan, kalau kita sebut dengan pedoman pengadaan. Nah, tujuannya tadi sudah kita setujuin untuk mendapatkan best value for money. Jadi apa yang kita lakukan ini untuk mencapai inilah intinya. Dan nah ini yang paling penting. Nah ini Bapak Ibu membaca di modul 1, 2, 3 di UK, karena ini relate dengan training kita nanti ke depan. Ini adalah yang pertama kita mengenal lingkungan organisasi kita. Ini yang merah sebelah kanan ini. Di situ ada visi, misi, tujuan, sasaran. Nah, ini kita pahamin dulu. Kalau kita berbicara di rumah sakit, kita berbicara dengan di PDAM berbeda. Kalau kita bicara di government berbeda dengan kita bicara di organisasi lain. Nah, ini adalah namanya lingkungan organisasi. Jadi ada sektor dan jenis. Nah, tadi juga ada sektornya, sektor primer, sektor sekunder, dan sektor jasa. Nah, ini kita pelajarin. Nah, ini ketika kita pelajarin ini, relasinya, ini modul 2 ini, di sini ada sasaran-sasaran yang harus dilakukan. Nah, sasaran ini harus dicapai. Bagaimana mencapai sasaran itu? Di sini ada strategi untuk mengerjakan sasaran. Strategi apa? Cara orang menggunakan sarana atau prasarana untuk mencapai sasaran organisasi. Jadi kalau kita menyusun yang namanya
kalau di RKP ya, rencana kerja perusahaan itu kita punya visi, kita punya misi, kita punya tujuan, dan kita punya sasaran. Nah, sasaran ini adalah item terkecil yang harus dikerjakan. Nah, item inilah nanti yang melibatkan di sini ada 3 unsur, ada orang, ada sarana prasarana, dan ada metode kerja. Dan kalau kita bicara orang dan sarana prasarana, ini kita bicara pengadaan. Jadi bagaimana kita menyiapkan orang, sarana dan prasarana dengan metode kerja yang benar sehingga sasaran tercapai. Jadi challenge-nya adalah bagaimana kita menselaraskan tujuan di sini ada tujuan pengadaan dan ini relate-nya mencapai sasaran dan sasarannya mencapai tujuannya mencapai visi, misi. Dan inilah yang saya sebutkan dengan tadi di depan sini bahwa ini harus selaras. Nah, tujuan masing-masing organisasi itu berbeda-beda, walaupun tujuannya kalau profit pasti profit enhancement gitu. Jadi ini ya jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Jadi ini lingkungan organisasi, ini lingkungan pengadaan. Dan kalau kita bicara lingkungan pengadaan, ini langsung kita bicara sebenarnya penyediaan sarana dan prasarana. Nah, nanti kita akan melihat apakah definisi pengadaan kita sekarang ini bisa kita sederhanakan. Bisa nanya sedikit saja. Nah, guideline satu pedoman, ya. Halo? Halo, pertanyaan sedikit. Ya, Pak, ada pertanyaan? Ya, itu terkait dengan transformasi di regulasi kan, ada perubahan aturan pedoman, gitu kan. Nah, yang masih pedoman itu kalau konteksnya di kita ini perpres kah atau per lembaga atau apa, Pak? Makasih. Semua yang namanya pedoman pengadaan, Pak. Jadi bisa itu peraturan direksi, kalau peraturan menteri itu tidak operasional dia, bisa peraturan presiden, asal masih peraturan yang dibuat manusia, Pak. Oke, oke, saya paham. Maksudnya ya, gini, Pak, kalau untuk di donor, itu untuk pengadaan itu ada guideline, ada manual, ada user guide. Itu yang paling pokok itu. Yang saya lihat itu kalau di donor yang dirubah itu, yang kalau ada perubahan itu lebih banyaknya di manual atau user guide-nya. Ya. Guideline-nya itu untuk operasional ya, Pak ya. Operasional gitu, lebih banyak di operasional maksudnya gitu, Pak. Ya. Yes. Jadi benar, Pak, seperti Permen, Pak. Permen BUMN itu dia tidak operasional, dia hanya guidelines. Nah, guidelines-nya tegas, buatlah aturan pengadaan berdasarkan prinsip pengadaan dan best practices. Nah, itu ditugaskan kepada direksi membuat itu, Pak. Menjadi namanya peraturan direksi tentang pedoman pengadaan yang dibuat oleh direksi. Nah, permasalahan utama ketika kita membuat itu, kita masih menyontek yang masih transaksional gitu loh, Pak. Oke. Nah, best practices itu, definisi best practices itu yang menjadi topik kita hari ini. Nah, best practices itu apakah yang seperti mereka mau tidak mau banyak kalau saya lihat, Pak ya, itu hanya mengcopy Perpres dan mengganti batas nilai, Pak. Pengadaan langsung kita 200 juta, naikin 300 juta, 400 juta, 500 juta. Tetapi rohnya tidak diganti, gitu loh, Pak. Ya, karena copy paste itu karena ada duitnya APBN masuk ke situ. Kalau duitnya sendiri itu BUMN dia ngatur sendiri sebetulnya. Justru mengatur sendirinya itu yang mengcopy yang masih aturan APBN, Pak. Ya mungkin jadi, karena keahlian di sana kurang untuk bisa. Ya, ini challenge-nya ya. Ya, challenge-nya di situ betul. Challenge-nya di situ. Enggak, mereka challenge saja, Pak. Jadi kita anggap itu challenge saja. Jadi ini tadi, Pak ya. Jadi kita harus membuat aturan pengadaan ini yang sebelah kiri yang harus selaras dengan mencapai ini. Jadi ini karena Pak Ratmo masih ada, Pak Ratmo? Ada Pak Ratmo kah? Lanjut aja dulu. Nah, Pak Ratmo punya pesan Pak IPEP, nanti pelatihan ITC, apa namanya, IAP Training Center itu mengarahkan ke strategic procurement gitu Pak IPEP. Oh, bagus. Bagus. Ada. Oh. Waduh. Masalah mau dipakai apa tidak, pokoknya kita sampaikan dulu Pak IPEP. Gitu ya. Kepala sekolah aja. Kepala sekolah. Nah, ini tadi guidelines-nya dibuat dia berbasis digital karena sudah harus digital base.
Jadi kalau kita bicara tadi Pak Ramli bicara digital teknologi segala macam, itu memang current situation of digitalisasi. Nah, tetapi itu tidak akan bisa berbunyi kalau perdir kita nggak mengatakan nggak boleh digital. Gitu. Jadi kita di dalam perdirnya harus kita sebutkan semua proses di dalam yang sesuai dengan SOP ini dapat dilakukan secara digital. Ini kata-kata seperti itu. Kemudian tadi udah tidak merubah dokumen, tetapi dokumen itu dalam bentuk digital. Nah, ini mungkin tantangan kita juga dengan tadi teman-teman dari Kemenkeu ya. Digitalisasi proses approval-nya pun sudah dalam bentuk digital. Nah, ini konsekuensi logis. Nah, ini digital transformasi menuju pengadaan yang cepat, mudah, terpercaya. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan. Ini yang saya amatin, malah pemerintah ini sebenarnya lebih advance karena sudah punya katalog, sudah punya apa. Tetapi BUMN masih challenge-nya itu masih meningkatkan maturitas dan peningkatan kinerja implementasi. Nah, kalau di pemerintah maturity-nya sudah mulai agak tinggi, peningkatannya adalah di pelaksanaan. Nah, contohnya yang case-nya pemerintah itu mungkin yang outstanding adalah di lokal katalog atau di vertikal katalog. Nah, ini kalau saya lihat lagi permasalahannya hanya di masalah yang mau bertanggung jawab. Jadi kalau wawancara kita dengan teman-teman di daerah itu mereka lebih nyaman kalau itu katalognya ditandatanganin oleh LKPP. Jadi mereka nggak ikutan. Nah, Keberanian lah ya. Kenapa? Keberanian. Ya, keberanian. Jadi masalahnya hanya itu. Kalau di BUMN ini peningkatan maturitas, jadi sistemnya pun belum banyak yang ada. Kalau kita kan di pemerintah sistem udah ada, e-katalog udah ada, semua udah ada. Nah, di sini ada dua, jadi maturitas dan peningkatan kinerja, jadi penerapan. Jadi aturannya dimaturkan, dibuat dia boleh, kemudian diterapkan. BUMD sama, di aturannya kita rubah, kemudian diterapkan. Nah, BLU ini pengecualian, seperti BEK tadi kita aturan sudah dimaturkan, sistem sudah dipakai dan diterapkan. Jadi sebenarnya hanya itu. Aturan sistem dengan orang itu bisa disiapkan, tetapi mau nggak kita terapkan. Terapkan itu isunya adalah implementation. Ini lebih ke challenge, ke change management. Jadi BUMN, BUMD, BLU, BLUD ini perguruan tinggi berbadan hukum diamanatkan untuk membuat pedoman pengadaan sendiri yang berdasarkan prinsip pengadaan dan best practices. Nah, inilah rules-nya. Jadi mungkin kalau kita punya channeling ke seperti Pak Azik tadi, kita ke BLU, Kemenkeu, ini sudah sangat siap lah untuk kita implementasikan. Nah, kalau kita lihat dasar hukumnya, di sini Permen BUMN tahun 2019 yang terakhir itu, di sini disebutkan buatlah peraturan itu memperhatikan prinsip pengadaan, ini ada apa, teks sebelumnya dan best practices dengan best practices. BLU juga itu dikecualikan boleh mengatur sendiri. Kemudian di sini BUMD juga gitu bikin dengan prinsip ini dan peraturannya boleh buat sendiri. Artinya ini rules-nya. Tujuannya ini efisiensi, mendukung cipta nilai segala macam. Nah, semua dasar hukum ini mendorong kita melakukan perubahan, melakukan transformasi. Tujuannya meng-create value untuk perusahaan. Ini dia ya. Jadi ini dasar hukum udah nih Pak Ipep, jadi nggak ada alasan lagi nggak? Iya, betul makanya. Ya. Nah, ini transformasi definisi. Ini saya coba mendefinisikan sedikit aja merubahnya ya. Kan nggak masalah kan, katanya kan bukan Quran Pak Ipep, kan boleh dirubah-rubah dikit. Jadi pada Perpres disebutkan atau yang terbaru, pengadaan barang jasa perintah, saja disebut pengadaan barang jasa, adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima dan hasil pekerjaan. Betul. Nah, di sini saya tambahkan pengadaan barang dan jasa selanjutnya disebut pengadaan adalah kegiatan untuk penyediaan dan pengoperasian sarana dan prasarana. Karena apa? Karena kalau kita lihat di Kepres APBN awalnya, pengadaan itu hanya untuk membeli, untuk penyediaan sarana. Sarana itu nanti kita lihat. Sarana itu adalah alat dan barang habis pakainya. Jadi mesin itu sarana, dengan spare part adalah barang habis pakainya. Prasarana itu gedung, Pak Ibu. Gedung, jalan itu prasarana. Jadi pengadaan itu adalah bagaimana kegiatan untuk menyiapkan kedua ini. Dan jasa penunjang. Dan jasa penunjang
oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kegiatan pengadaan itu penyiapan sarana, penyiapan prasarana, dan jasa penunjang sehingga organisasi berjalan. Nah, saya tambahkan di sini prosesnya dari mana? Dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima dan pembayaran. Nah, ini mudah-mudahan diterima atau terserah. Kalau kita ingin bertransformasi, ya definisi bisa kita consider untuk memudahkan kita membuat perubahan sistem berikutnya. Itu satu. Nah, ini bisa dibaca. Transformasi definisi, redefinisi pengadaan. Pengadaan barang yang jasa, selanjutnya disebut pengadaan adalah kegiatan untuk penyediaan dan pengoperasian sarana atau prasarana dan jasa penunjang oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima dan pembayaran. Nah, sarana adalah fasilitas atau alat dan bahan penunjang, bahan habis pakai untuk mengoperasikan sarana tersebut dalam melaksanakan kegiatan suatu organisasi. Coba didefinisikan. Dari ratusan ribuan paket kita, pasti umumnya adalah sarana dan bahan penunjangnya. Nah, prasarana adalah fasilitas penunjang berupa gedung, jalan, lab, atau infrastruktur fisik lainnya sebagai tempat mengoperasikan sarana yang dimiliki dan dikuasai oleh organisasi. Misalnya rumah sakit. Kita bikin rumah sakit enggak setiap tahun, Pak Ibu. Tapi kita mengoperasikan rumah sakit setiap tahun. Makanya pengadaan itu nanti akan bergeser. Mungkin akan lebih banyak ke pengadaan sarana atau bahan penunjangnya. Nah, ini filosofi nih. Nah, keempat, jasa penunjang berupa jasa konsultasi dan atau jasa lainnya yang dibutuhkan dalam menyediakan pengoperasian pemeliharaan sarana atau prasarana yang dimiliki oleh suatu organisasi. Jadi nanti kita mungkin perlu konsultan, kita perlu cleaning service dan lain-lain, itu adalah untuk kembali lagi mengoperasikan sarana atau prasarana tadi. Jasa konsultan ini sama, jasa layanan profesional mengutamakan olah pikir, ini sama. Pekerjaan konstruksi adalah kegiatan yang meliputi, nah ini juga saya coba batasi, simplifikasi pembangunan, pembongkaran, atau pembangunan kembali baik prasarana maupun sarana baru. Pekerjaan pemeliharaan adalah kegiatan yang meliputi pengoperasian dan atau pemeliharaan baik sarana atau prasarana lama maupun baru. Jadi kalau kita lihat nantinya pengadaan itu setelah kita definisikan ulang ternyata nggak terlalu complicated, cuma siapkan sarana dan prasarana. Kalau prasarana mungkin ada mungkin tidak, justru kembalinya adalah ke sarana. Gitu. Nah, ini desain pedoman pun saya coba mensederhanakan supaya nanti betul-betul kita baca dan paham pedoman itu. Pertama, ketentuan umum. Di sini ada ruang lingkup, biasalah. Ini pelaku pengadaan. Nah, ini yang harus kita pelajari, kita cermati tentang pelaku pengadaan. Nah, di sini proses utama. Nah, ini kembali ke proses supply chain. Ada perencanaan, ada proses pengadaan, ada persiapan dan pelaksanaan kontrak, dan serah terima dan pembayaran. Nah, di bawahnya pendukung, ada kegiatan pengadaan secara elektronik, sumber daya manusia, monet, dan support, dan penutup. Nah, inilah desain dari sebuah pedoman yang mudah-mudahan mendukung yang namanya strategic procurement. Nah, ini lingkup proses detail. Sebelum kita mendesain bab penulisan pedoman, saya melihat ini yang perlu kita amatin, dan ini yang saya melihat juga banyak di peraturan pengadaan itu kita kadang-kadang ada orang yang kerja kebanyakan seperti PPK ini. Ini ada namanya RACI ya. Jadi di sini kita kembali tadi perencanaan, proses pengadaan, persiapan, kontrak pembayaran. Nah, kita mau detailkan lagi silakan. Di sini ada perencanaan, di sini ada persiapan di pemilihan silakan. Di sini ada kontrak, di sini itu penerimaan, di sini ada pembayaran silakan. Nanti di sini kita tulis detail. Nah, detail ini kita detailkan satu-satu. Apa outputnya di perencanaan ada SOP, outputnya di persiapan ada PMS, outputnya di pembelian itu ada purchasing, ada penunjangan langsung, outputnya di kontrak itu ada kontrak SPK, outputnya ada kontrak, dan di sini ada pembayaran. Jadi ini desain. Dari desain inilah kita tulis, dan kita yang paling penting saya melihat itu adalah di pelaku pengadaan. Nah, ini namanya silakan aja. Di sini ada RACI ya. RACI itu responsible, accountable, di sini consult, dan di sini inform. Jadi misalkan perencanaan ini responsibelnya yang membuat itu siapa? Ini bisa
unit teknis dengan mungkin UKPBJ. Dia berdua berkolaborasi untuk membuat yang namanya desain perencanaan. Tetapi yang bertanggung jawab itu kalau ekivalensinya di pemerintah PA atau KPA atau kalau di BLU mungkin direktur. Nah, ini kita sebutkan namanya. Yang bertanggung jawabnya siapa? Nah, nanti yang berkonsultasinya siapa? Orang yang dampaknya hanya konsultasi, PPK. Kemudian yang perlu diinformasikan siapa? Ini misalnya penerimaan. Jadi ini desain membuat penulisan tentang pelaku pengadaan. Jadi tidak akan ada lagi orang yang nanti dia yang merencanakan, dia mengerjakan, dia yang melakukan kontrak dan ini. Nah, ini yang saya melihat mungkin keluhan teman-teman di PPK itu kebanyakan posisi karena posisi racinya mungkin tidak diidentifikasi dari awal. Jadi kalau desain yang saya tangkap dari auditor itu orang yang merencanakan, orang yang mengerjakan dengan orang yang menerima minimal harus berbeda. Gitu Pak Ipep. Ini sekolahnya Pak Ipep. Ya, setuju. Ya. Itu yang punyanya Pak Ratmo aja yang dikomporin supaya jadi beneran. Lalu tadi yang Pak Khairul bilang detail-detailnya itu menjadi tugas dari siswa-siswa atau peserta. Itu dia. Iya. Ini saya sampai bermalam-malam nih ditanyain dulu sama Pak Ratmo nih sama Pak Sur. Udah jadi belum sih? Ya setidaknya ini Modul, konsep Pak. dasarnya sudah jadi. Nah, konsep dasarnya beginilah ya. Iya. Oke. Ini kita terus dulu ya. Jadi Iya. ini nanti ketika kita menulis pedoman. Nah, ini yang saya sebut tadi Pak, ini rumah sakit, sarana. Kalau kita elaborate sarana itu apa sih? Sarana itu paling sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, alat kantor, bahan habis pakai kantor, bahan makanan. Ini yang paling rumit ketika saya pelajarin di punya Bu Eka itu yang paling rumit itu memang bahan makanan. Karena selama ini bahan makanan itu yang supply ada CP-CP yang berganti-ganti, mungkin orangnya nggak berganti, tapi dia ngambilnya itu umumnya dari pasar. Sehingga mereka nggak berani ngasih pricing yang agak sedikit long term. Nah ini solusinya, kalau saya lihat ini udah bisa dikatalog, ini bisa dikatalogkan, ini bisa di toko online kan, ini bisa di toko online dan toko gudang. Nah toko gudang ini ada konsep menarik nih Pak Ipep. Jadi saya belajar toko gudang ini ketika saya disuruh manage inventory di Natuna, di oil company. Di situ ada gudang, vendornya banyak, tetapi sering telat. Jadi akhirnya banyak sekali spare part itu terlambat sehingga banyak operation terganggu. Akhirnya kita konsep, kita buatkan gudang seperti Carrefour, vendornya yang ngisi sendiri, mereka taruh orang di situ ngelolanya, kita tidak bayar, tapi kita akan bayar setelah barang itu kita klik di dalam katalog. Jadi mereka seperti konsep Carrefour Pak Ipep. Jadi kita hanya menyiapkan tempat, vendor yang ngatur, paling kita ada 1-2 orang untuk maintain di sistem, tapi yang ngelola warehouse itu wakil-wakil vendor. Ini sebenarnya kita ambil konsep dari Carrefour lah. Carrefour itu tidak beli dulu itu barang, tapi dia siapkan tempat, dia kasih Unilever, dia kasihkan Indofood, nah nanti orang datang beli dan dia malah naruh pelayan itu untuk menjaga barangnya di situ. Jadi si Carrefour tidak membeli dulu jadi inventory, tetapi dia hanya menyiapkan tempat, malah tempat itu disewa. Nah, ini yang saya sebut dengan toko gudang yang jadi toko. Nah ini ya mudah-mudahan di tempat Bu Eka kita bermulai dari bahan makanan, tapi nanti bisa bertambah dengan yang lain. Nah prasarana ini sengaja saya catat. Jadi ini prasarana itu cuma bikin baru, gedung, lab dan lain-lain, atau perawatan. Dan ini pekerjaan yang paling jarang, proyek konstruksi. Nah ketika proyek ini jarang sekali, kenapa kita bikin aturan di aturan pengadaan BRU rumah sakit, aturannya konstruksinya tebal-tebal. Ya kan? Padahal ini jarang sekali. Nah ini kita bisa bilang, itu ambil aja aturan di Perpres. Nah, tapi di aturan perawatan kita perketat gitu loh. Ya aturan lain kita pertegas. Jadi makanya aturannya pun bisa simpel Pak Ipep. Kalau biasa kita bikin aturan itu puluhan atau malah ada yang ratusan lembar dengan lampirannya, kita bisa bikin cuma 20-an lembar, tapi sisanya udah ada di digital gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Good lah pokoknya.
Itu ya. Jadi setelah kita definisikan pengadaan itu adalah penyediaan sarana dan prasarana, jadi mudah Pak Ipep. Oh, ternyata kalau di rumah sakit sarananya ini. Di PDAM nanti sarananya ya ada sarana umum. Nah, ini habis ini sama nih Pak Ipep. Yang alat kantor dan bahan habis pakai ini ambil sama nih. Bahan habis pakai ini paling ATK dan IT supply. Sisanya ya barang-barang khusus, barang khususnya PDAM. Nah, kalau ini nanti di perusahaan lain, perusahaan jenis lain ya barang khususnya mereka. Nah, ini kalau di dalam supply pricing model masuk ke bottleneck items. Nah, ini masuk ke routine items. Tuh. Kan ini kan ujung-ujungnya kan kuliah lagi Pak Ipep. Tapi itu tadi pengertiannya bisa nggak dimasukkan di dalam perdirnya BLU? Ya bisa. Jadi, artinya nggak usah nunggu dari LKPP dalam Perpres misalnya perbaikan. Nggak perlu Pak. Jadi kita ini BLU itu masalahnya belum banyak BLU yang mau. Cuman Bu Eka aja. Kalau BLU-nya mau besok udah kita jadiin. Ya, malah saya men-challenge saya kalau Pak Azik bikin, tadi kita bikin 7, kita bikin langsung 7 Pak. Iya. Apalagi kalau itu di bawah Kemenkyu, nanti pengadaannya decentralized aja, procurement agent-nya langsung ke KPBJ Kemenkyu, selesai kan? Iya. Jadi prestasi itu. Oke. Ini, Pak Herul. Yes. Pak. Libur-libur masih belajar Pak ya? Ini Pak Ratmo Pak, ini saya disuruh PR nih. Harus dikasih dulu materinya. Yang ini Pak Herul, kalau yang sarana ini kan berarti kan dia sudah dibuat dalam satu sistem ya, jadi ini kan online semua. Iya. Nah, terus kalau yang prasarana nanti ini kan berarti bisa ditenderkan ya Pak ya? Nah, ini kan berarti kalau penyedia-penyedia nanti yang masuk misalkan katalog atau toko online ini kan berarti kan tetap harus ada seleksi dahulu Pak ya? Di depannya. Ada seleksi, setelah itu mungkin ada MOU atau semacam kontrak payung atau kontrak dengan batasan harga tertinggi baru masuk ke sini. Nah, kira-kira kalau di katalog itu Pak atau di toko online itu, kita perlu mengadakan kompetisi juga nggak Pak? Jadi misalkan nih satu barang itu nanti penyedianya lebih daripada satu gitu. Jadi nanti di dalam tetap ada kompetisi lebih lanjut. Iya. Kayaknya bisa. Kalau tidak kompetisi kan nanti kan ini Pak jadi monopoli. Nah kalau misalkan BLU Pak ya, BLU itu kan ya meskipun dia bisa membuat aturan sendiri, dia kan semi-semi pemerintah itu Pak ya. Nah kalau pengadaan di pemerintah kan beda dengan korporasi biasa. Artinya ada aspek pemerataan kesempatan dan pemerataan ekonomi. Makanya kenapa kalau konsep di luar itu kita ada rekanan, ada vendor yang kita melakukan kontrak jangka panjang. Memang kalau di pemerintah itu agak sulit karena nanti bisa dikatakan sebagai suatu monopoli terhadap satu penyedia. Makanya akan ada aspek itu sebenarnya. Nah, termasuk BLU ini Pak, BLU ataupun BLUD itu kan ada aspek-aspek semi-semi pemerintahan di dalamnya gitu ada. Seperti itu meskipun memang secara bisnis proses ya mereka memang bisa dikecualikan, tapi kita jangan lupa juga Pak bahwa audit mereka itu rata-rata auditornya ya masih menggunakan teknik yang dilakukan pemerintah. Intinya tadi Pak, artinya vendor yang sudah ada di dalam tuh nanti, apakah kita buat kompetisi juga di dalamnya dan kita tetap membuka peluang untuk vendor lain untuk masuk ke dalam sistem katalog atau toko online itu. Saya pikir tetap Pak Mas Andi, karena yang katalog nasional pun kan kompetisi. Lalu kita adakan evaluasi juga per periode tertentu kalau si vendor-vendor yang masuk di dalam katalog itu tidak perform ya dia dipecat aja dari itu di katalognya. Ya, iya. Kalau info kemarin juga begini Pak ya, saya juga nggak tahu nih apa sudah diterapkan LKPP itu ada wacana. Saya nggak tahu apa wacana atau sudah terrealisasi di katalog itu kan mereka selama ini kan melakukan kontrak Pak dengan vendor yang telah terseleksi itu. Nah biasanya harga yang ada di dalam itu malah mungkin lebih mahal daripada yang ada di pasar kan. Nah sehingga beberapa kali LKPP dipanggil
APH juga terkait itu. Nah, makanya saya pas kemarin ngobrol dengan salah satu BUMN, saya sarankan begini, kenapa tidak kontraknya itu kita buat kontrak harga tertinggi. Jadi pada saat kita melakukan pembelian pun kita masih bisa melakukan proses penawaran di dalamnya. Tapi bukannya memang kontrak nasional itu katalog nasional itu tetap ada negosiasi, Mas Andi? Iya, Cuma kalau info terbaru Pak, rencananya ya katanya sih infonya bahwa tidak akan dinego lagi oleh LKPP. nah, Katanya artinya saya juga. Ya, mohon izin Pak Andi. Jadi terakhir kami ikut rapat terkait dengan e-marketplace ya. Memang ini perlemnya juga masih digarap ini. Seharusnya yang menjelaskan secara resmi mungkin teman-teman LKPP. Cuman bocorannya sedikit aja. Nanti e-marketplace itu terdiri dari beberapa komponen. Yang kita tahu kan sekarang semuanya e-katalog aja gitu ya. Nanti e-katalog menjadi entitas sendiri, lalu nanti ada yang sekarang kita kenal Bela Pengadaan itu entitas sendiri dengan limit tertentu. Nah, yang Pak Andi bilang tadi itu ada namanya e-buy ya, bahasa Inggris e-buy. Itu nanti transaksinya nanti ada proses tawar-menawar di dalamnya itu Pak, seperti reverse auction. Jadi seperti tender cepat sekarang kan, harga HPS dia nanti ada vendor yang di dalam sistem e-buy itu dia nawar itu. Nanti nilai optimal dia yang. Jadi ada kompetisi juga di dalamnya. Itu yang terakhir saya tangkap akan dikembangkan seperti yang tadi Pak Andi sampaikan. Iya Pak. Hanya kalau saya melihat sih Pak, sistem yang di LKPP itu apa nggak kebanyakan ya, maksudnya yang itu kan mirip-mirip aja katalog nasional, katalog daerah, e-marketplace, kenapa nggak dijadikan satu aja sebenarnya? Nanti jadi satu payung e-marketplace, tapi mungkin pintunya nanti ada beberapa kategori kan, ada limitasi. Sekarang Bela Pengadaan itu kan sampai dengan 50 juta gitu ya. Iya. Nah ini memang konkretnya belum jadi itu. 50 juta per transaksi Pak ya? Jadi kalau dia punya 50 juta. Sampai dengan 50 juta. Iya, per transaksinya. Ya, betul. Per transaksi. Ya, jadi kalau orang mau akalin yang 1 miliar kan bisa dicicil, Pak. Ya, tinggal nanti item barang jasanya mungkin, Pak. Item barang jasanya kan juga terbatas mungkin. Iya. Oke, lanjut Pak. Oke, Pak Andi. Wah, Pak Andi ada nih. Ngeri juga nih ada Pak Andi nih. Jadi gini kalau saya melihat Pak, jadi di dalam konsep strategic procurement itu kita harus to the hulu Pak. Jadi harus apa kok aku nggak dengar Mas Karul? Putus kayaknya. Oh, sebentar. Dengar suaranya Pak Andi? Ya, halo. Terputus. Halo. Oke. Ya, dengar, ini Pak. udah ya? Sudah. Oke, jadi gini, kalau yang saya pelajarin ya, jadi yang paling banyak, yang salah satu yang menjadi critical issue seperti tadi pagi saya sebutkan, kita tidak pernah mencari prinsipal, Pak. Jadi prinsipal kita tidak perlu mencari prinsipal, tapi kita tahu prinsipalnya siapa. Kemudian prinsipal ini ada dua. Dia bisa kalau dia barang sarana besar kayak alat-alat kesehatan yang mahal itu pasti dia hanya menunjuk yang namanya main distributor. Nah, main distributor melakukan kontrak, biasanya prinsipal tidak mau tanda tangan kontrak, tapi dia menunjuk main distributor. Nah itu oke. Nah proses yang namanya strategic procurement negotiation, kita berbicara dalam konteks long term. Jangan berbicara kita punya anggaran atau tidak, karena kita yang namanya rumah sakit pasti tidak akan mungkin setiap tahun kita tutup. Kita akan bicara long term strategik untuk rumah sakit. Nah artinya kita yakin saja sama mereka, kita akan beli alat Anda, kebutuhannya untuk alat ya. Kalau ini alat agak sedikit hati-hati. Kita bicara dengan prinsipal. Nah, prinsipal ini akan menunjuk distributor dan distributor ini tempat kita deal. Nah, itu untuk yang seperti gini mungkin harganya adalah harga TCO analisis dan kalau ada 2 atau 3 silakan dikompetisikan. Kalau ada equivalent produk namanya. Nah, yang paling menarik adalah barang habis pakai, Pak Andi. Nah, ini kita tidak mungkin belanja ATK
mungkin di belakang Atika itu ada 5-6 pabrik, ada kertas, ada pensil segala macam. Kita akan belanja dengan agregator namanya. Nah, agregator ini adalah orang yang mengagregate langsung ke prinsipal dan kita deal dengan mereka. Nah, deal dengan mereka dan ini kita bisa ada 2 cara pricingnya. Bisa market dengan diskon karena volume besar. Nah, di mana UMKM? Nah, ini yang hati-hati. Nah, UMKM itu jangan diperkompetisikan dengan agregator. UMKM itu adalah sub partnernya si agregator. Mungkin misalkan kita belanja komputer di salah satu online shop itu Bineka, tetapi nanti pemerintah bikin kebijakan yang namanya services di setiap kabupaten harus UMKM. Jadi jangan UMKM di sana yang dikompetisikan dengan si agregator. Nggak ketemu, nanti harganya sekali dia banting harga, besok balik lagi harga mahal. Karena di dalam roadmap of supply chain itu, harga yang termurah itu pasti dari prinsipal, habis itu dari main distributor, habis itu baru ke retail. Nah, kita selama ini mendefinisikan retail itu selalu UMKM. Jelas Pak Andi? Jadi inilah konsepnya Jepang dengan Copenhagen itu ketika petaninya itu sangat makmur. Petani tidak pernah disuruh berkompetisi dengan perusahaan besar. Petani itu mensupport perusahaan besar. Kalau dia perusahaan besar, kalau dia bisa langsung koperasi, langsung koperasi. Nah, seperti tadi di Toyota, spare part itu mendukung Nippon Denso. Nippon Denso masuk ke jaringan Keiretsu ke Toyota. Sehingga si UMKM itu akan menjadi UMKM besar. Tapi mungkin hanya produksi satu baut. Gitu loh Pak Andi. Nah, tadi kembali ke Pak Andi, ini harus kita lihat jenis barangnya Pak. Jadi kalau kita berbicara tentang strategic relation, kita harus melihat supply chains-nya. Makanya ketika saya dengan Ibu Eka itu bahan makanan, ini saya lihat, nanti kita lihat ya, atau langsung aja. Nanti kita lihat bagaimana rantai supply bahan makanan yang terjadi di Indonesia hari ini, dan bagaimana yang seharusnya terjadi. Ini sebagai contoh. Yang paling agak ruwet itu saya lihat adalah memang bahan. Nah, kalau yang paling ruwet ini kita bisa handle, yang lainnya seharusnya juga bisa. Jadi kembali tadi Pak Andi, kalau penyedia itu sudah prinsipal, nah yang dimaksudkan competition itu dengan siapa Pak? Kan yang namanya agent prinsipal kan cuma satu. Kalau Bapak lakukan lelang pasti terjadi lelang-lelangan. jadi itu saya udah pernah pengalaman. Jadi ketika saya mencari barang mereknya Dutch, kemudian saya lelang, kan yang terjadi adalah lelang-lelangan. Karena importir Dutch itu hanya beberapa perusahaan karena mengikuti aturan pengadaan kita, gitu loh Pak. Nah, tapi ketika kita hubungin Dutch di Jerman, dia akan bilang ini this is our price. Jadi mah halus tadi. With this sole agent. Nah, kita bernegosiasi langsung. Ya, jalan. Ya. Pak Herul hilang suaranya. Suaranya tadi dengar. Abah, ini apa baru datang Abah nung ini dengar Pak Andi tadi ya, putus kayaknya tadi. Sorry ya. Tapi begini Pak Herul ya. Putus Pak Andi. Iya. Untuk prinsipal ya, jadi tidak semua produk itu. Halo Pak. Tuh dua bisa. Ya. Lanjut Mas Andi. Nah ini Pak, biar nanti kita pahamin prinsipal Pak ya. Ini contoh Pak. Ini contoh supply chain beras. Ini real case Pak. Ini rumah sakit. Halo, dengar ini? Dengar. Putus Pak? Enggak, lanjut aja. Jelas. Putus-putus. Dengar. Halo? Clear. Ya, jelas. Putus nih. Halo? Jelas, Pak. Dengar, lanjut Mas. Kedua aja. Satu lah. Terdengar, Bang.
Dudun. Iya. Ada berhasil. Iya. Jaro. Lo malah hilang. Ada gangguan jaringan ya, kelihatannya Pak. Iya, mungkin video-video pada dimatiin aja, yang misalnya Pak Khairul ya, videonya dimatiin. Jadi beban Saya udah matiin. bandwidth-nya enggak gede. Udah mati videonya. Oh, udah mati ya. Siapa nih? Lanjut Mas Pak Khairul. PP udah bisa? Bisa. Pak, jelas. Bisa, Pak. Udah ya? Iya, lanjut. Oke, nah, ini saya contohkan yang prinsipal, Pak ya. Jadi ketika saya pelajarin bahan makanan itu, beras contohnya. Ini beras ini rumah sakit. Di sini ada dosir besar. Dan ini dia ngambil dari ada yang langsung ke pasar induk. Di belakang pasar induk ini ternyata ada pedagang besar lagi, misalnya di Sukabumi. Kemudian di sini ternyata di belakang ini, di sini ada namanya pemodal ini. Suaranya nggak jelas, Pak. Iya, terputus-putus. Mungkin Pak Ratmo bisa isi, Pak, sambil nunggu Pak Herul. Atau tadi Mas Andi bicaranya mau Ya, Pak. Tadi mau bicara apa gitu, terputus sebentar. Oh iya, Pak, yang terkait prinsipal ya. Jadi memang ada produk yang ya mungkin aja bisa kita ambil dari sumbernya ya, Pak ya. Tapi kan memang ada juga produk itu yang butuh retouch lagi. Contoh kalau Pak Herul mencontohkan tadi misalkan produk apa namanya tadi, hasil-hasil pertanian misalkan. Ya, itu hasil-hasil pertanian kan bukan hanya misalkan petaninya sudah menjadikan beras itu, ini kan biasanya ada packaging lagi, ada sortir lagi, dan mungkin teknologi di mereka juga belum pas gitu seperti itu. Makanya ya sama lah Pak, siklus misalkan ya, sebenarnya kita makan rumput nih Pak ya, tapi rumput itu dimakan oleh sapi misalkan atau kambing, terus kita makan dagingnya gitu, seperti itu ya. Jadi setiap langkah itu harusnya memberikan value. Jadi sebenarnya tidak harus langsung ke prinsipal juga nggak masalah. Yang penting pada saat dia terjadi transisi perpindahan itu ada value di dalamnya gitu ya. Misalkan tadi setelah itu di packaging, disortir dan sebagainya kan memang butuh resource juga. Ya itulah yang menyebabkan ya siklus ekonomi kita berjalan gitu. Itu. Makanya waktu LKPP pun melakukan kontrak payung misalkan dengan mobil ya, waktu itu masih awal-awal mobil. Jadi pemerintah membeli mobil dengan melakukan kontrak payung, kan tidak semua produk dibuat kontrak payungnya Pak, khusus untuk mobil aja waktu itu. Ya karena kalau itu semua dilakukan nanti siklus ekonomi kita juga bisa rusak. Ya itu pendapat saya sih Pak. Kang Rizal telepon. Saya pikir bisa itu Mas. Tadi artinya siklus ekonomi tetap jalan, tetapi yang masuk ke kita itu udah produk akhirnya. Sedangkan masalah yang tetek bengek sebelum jadi produk akhir, katakanlah mobil, itu yang melakukannya
dari si vendor mobil. Jadi urusan baut katakanlah ya yang remeh-temeh tadi yang membentuk satu mobil itu si si vendor besar mobilnya yang kontraknya. Jadi tetap jalan sebenarnya. Jadi kalau itu Pak IPM izin Pak. Ya. Izin Pak. Ya. Ya boleh. Halo Pak. Ya. Ya. Ya Pak Hairul, Pak Ipep. Apa kabar Pak semua Pak? Haris Pak saya Pak. Apa Haris? Halo. Ya, mungkin ini Pak ikut share aja tadi, menarik tuh yang disampaikan oleh Pak Andi bahwa memang Pak ada value gitu ya Pak ketika kita bicara apakah kita akan melalui prinsipal gitu ya Pak, apakah kita akan turun ke layer berikutnya gitu ya, ke distributor dan sebagainya. Saya kepengen sharing Pak, memang betul Pak bahwa praktek bisnis itu berbeda-beda Pak. Memang ada produk tertentu yang kita itu atau memang di praktek bisnisnya perikatan itu kepada usernya atau kepada pembeli memang ditentukan misalnya hanya di level bawahnya Pak. Lalu kemudian memang ada juga yang memang dia bisa ke prinsipalnya gitu ya Pak. Nah itu memang di praktek bisnis yang kami temui Pak. Saya sempat beberapa tahun di katalog gitu ya Pak. Jadi memang itu macam-macam Pak. Jadi sehingga memang tidak bisa kemudian kita mengenerate itu gitu ya Pak. Jadi memang strategi pengadaan, kalau tadi Pak Hairul bicara strategi pengadaan ya memang harus dipilah-pilah gitu ya Pak. Tergantung lingkungan bisnisnya seperti apa. Nah lalu yang kedua Pak. Kalau kita bicara tadi transformasi pengadaan dan sebagainya gitu ya Pak. Saya tidak tahu tadi kayaknya di slide Pak Hairul tuh belum menyentuh itu secara detail gitu ya Pak. Semestinya kalau kita bicara pengadaan Pak, saya usul gitu ya Pak Hairul bagaimana itu juga diadres mengenai transformasi proses audit Pak gitu ya. Karena kan proses audit ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman pengadaan dan bahkan itu jadi momok sebenarnya Pak gitu ya. Itulah menguji gitu ya. Tapi yang sekarang ini kalau saya pribadi melihatnya memang yang paling gampang adalah menguji compliance itu dari aturan gitu ya Pak. Dari aturannya bunyinya seperti apa, lalu dilakukannya seperti apa. Tapi kalau kita bicara pengadaan, ya mungkin kan orientasi pertama itu bagaimana prinsip gitu ya Pak. Prinsip dan etika pengadaan itu terjadi. Nah ketika itu terjadi, ya mestinya clear gitu ya, clear dan clean proses pengadaannya dan tentu tidak akan jadi masalah. Nah kalau saya lihat gitu ya Pak, saya tidak tahu upaya yang dilakukan bagaimana kita mendekatkan antara aturan dengan pemenuhan terhadap prinsip dan etika gitu ya Pak. Sehingga orang tidak lagi terpaku pada satu metode atau satu cara gitu ya. Jadi tidak salah karena memilih satu metode gitu ya Pak. Nah, yang ketiga Pak Hairul, kalau saya boleh saran Pak, di dalam penyusunan regulasi Pak, dan kami coba praktekkan juga Pak sebetulnya di instansi yang sekarang gitu ya. Ketika membuat regulasi itu kita punya pendekatan generik Pak. Generik itu artinya ada tiga hal yang kita pegang ketika kita membuat suatu aturan atau regulasi. Pertama adalah simplifikasi proses Pak. Lalu kedua adalah simplifikasi para pihak. Dan ketiga adalah simplifikasi dokumen gitu ya Pak. Nah ini menurut kami penting Pak untuk mengatasi kompleksitas dalam proses audit dan juga sebagai cara untuk mengatasi gap kompetensi Pak di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kira-kira itu Pak Hairul sharingnya Pak. Baik, jadi kalau saya melihat salah satu transformasi yang saya highlight di sini tuh ada di situ transformasi GCG namanya. GCG ini Good Corporate Governance, ini audit. Tadi pagi mungkin Bapak ikutin ya di materi saya. Ini yang justru saya highlighted Pak. Jadi kalau Bapak ingat satu-satunya negara membuka ranah pidana itu adalah di Indonesia Pak. Nah, karena itu masuk ke sana menjadi dia heboh Pak. Jadi audit is become the crucial thing untuk mengatakan bahwa pengadaan itu comply or not. Padahal kita sudah
awalin tadi bahwa tujuan pengadaan itu adalah creating the best value for money untuk organisasi. Nah, indikatorsnya kan sudah kita lihat. Jadi kalau quality dia harus improve, kemudian service harus tinggi, waktu cepat, cost rendah, Pak. Nah, kalau ini semua terlaksana, di mana fungsi audit, Pak? Kan cuma memastikan bahwa seluruh sistem ini jalan. Jadi ini yang mungkin nggak tahu saya bagaimana mengkomunikasikan. Karena ini ada mes pekerjaan yang luar biasa, Pak. Ketika Bapak mendesain paket itu didesain terlalu banyak, Pak. Sebenarnya ada cara untuk mengeksekusi, itu namanya delivery order. Bapak tetap berkontraknya mungkin ribuan paket di satu kontrak payung, tetapi mengeksekusinya itu bisa ribuan kali. Tetapi di dalam mengeksekusi bukan proses pengadaan lagi, itu sudah proses DO gitu loh, Pak. Ini suara saya masih kedengeran nggak, Pak? Masih lanjut. Halo. Jadi gitu, Pak. Ya, Pak Heru. Critical, kalau Bapak boleh lihat di permasalahan pengadaan kita, itu di too many paket, Pak. Ini memang jadi critical issue. Kenapa banyak pihak masuk? Itu Waduh, Mas Khairul hilang ya. Kayaknya signal di tempat Pak Heru ya. Iya, Putus, Pak. kayaknya. Mas Khairul masih di rumahnya. Wapinya lost. Mungkin Pak Ratmo yang ambil semua signal di sana, Pak. Tapi tadi siapa tadi yang mengenai simplifikasi? Kayaknya Pak Khairul udah saya singgung deh. Ada 3 memang simplifikasi tadi. Pak Jim dulu, mau naikin ini, tapi dia beli lemari. Mas Khairul, bandwidth-nya dinaikin dong. Jadi ini identifikasi saya. Putus lagi. Iya. Tapi ini Pak Ipep ya. Jadi kita kan selalu berbicara value for money ya. Sebenarnya istilah value for money itu sepengetahuan saya itu sebenarnya kalau di pemerintahan itu kan dia harus di frame lagi, Pak. Kalau value for money untuk organisasi privat ya, untuk organisasi swasta mungkin bisa, Pak. Saya misalkan nih punya perusahaan, saya rekanan aja sama vendor yang ini, saya tekan harganya, tapi saya jangka panjang bisa-bisa saja. Tapi jangan lupa Pak tadi, seperti yang saya sampaikan, kalau untuk unsur-unsur pemerintah, value for money itu ada framingnya Pak, yaitu tadi harus asas keadilan tadi Pak, dan ada asas ekonominya. Jadi agak susah ya. Jadi ya, kalau misalkan setuju Pak Andi, saya nggak mendinai itu. Saya nggak mendinai itu Pak Andi, itu harus malah. Cuman bagaimana strateginya? Strategi membela UKM-nya seperti apa? Apakah dia dikasih kesempatan? Nah ini dari review saya. Kita melakukan lelang dikecilkan di bawah 200 untuk pengadaan langsung, itu kita kasih ke UMKM. Pernah nggak kita mengecek mereka itu UMKM atau cuma perantara? Ya Pak Heru, nggak terlepas yang tadi Pak Heru sampaikan. Jadi highlight-nya saya paham Pak, yang ini artinya bagaimana memberikan kesempatan tadi. Ya, tapi memang selama ini kan hampir tidak ada yang membahas bahwa value for money kita itu, kalau di government itu ada framing yang tadi itu Pak. Artinya ada framing untuk men-share ke lebih banyak untuk terjadinya perputaran ekonomi tadi. Nah, memang kelemahan kita seperti sekarang ya, apalagi sekarang UMKM Pak, tuh usaha mikro, kecil, dan koperasi ya, jadi bukan menengah, usaha mikro kecil dan koperasi itu kan sekarang batasannya hingga 15 miliar.
dan pemerintah diminta mengalokasikan 40% dari anggarannya untuk itu. Nah, itu sebenarnya peluang cukup besar. Nah, saya nggak tahu tuh nanti pelaksanaannya seperti apa di lapangan, apa benar-benar. Karena sekarang sejak ada kebijakan itu, notaris sekarang tambah banyak ininya, Pak. Banyak yang buat PT yang memang usaha mikro sekarang itu. Jadi perusahaan besar membuat perusahaan-perusahaan kecil, beberapa perusahaan kecil, mikro kecil dan termasuk koperasi untuk bisa masuk ke tadi kue yang 15 miliar itu. Ya itu tantangan bagi kita bagaimana kira-kira benar-benar UMKM tadi bisa benar-benar ya dialah yang ngambil ininya supaya dia tumbuh juga. Kalau dia tidak pernah makan kan nggak bisa tumbuh nanti UMKM itu. Ya sebenarnya kalau menurut saya sih itu dari sisi pemaketan itu kita udah keliru. Artinya dulu kita kan katakan semua yang di bawah tengah atau sampai 2,5 itu untuk kecil. Padahal sebenarnya dari 100% nilai anggaran itu harusnya dipilih untuk bukan dari nilai. Tapi ini pantas untuk UMKM. Ini pantas untuk UMKM. Sisanya itu barulah yang lain-lain. Jadi bukan dibalik. Bukan UMKM itu dapat sisanya, tapi salah. UMKM itu yang utama, kemudian sisanya baru ditenderkan. Saya kira kok gitu ya. Monggo. Ribet sih Pak Ipang ya. Memang negara kita kan negara politik. Tapi sebenarnya kan harusnya gitu. Harusnya kan gitu, Mas. Ya harusnya begitu, harusnya kan Pak. Memang begitu artinya. Idealnya begitu. Hanya kan regulasi kita jadi belum bisa menjangkau ke sana, Pak. Karena tadi contohnya, Pak ya. Jadi kalau kepala daerah ini di satu tempat itu menang ya, otomatis paket-paket ini kan akan dibagi kepada orang-orang yang notabene mungkin mendukung dia waktu itu. Ya memang tidak bisa dipungkiri karena dia punya kos juga pada saat dia akan menduduki jabatan. Memang serba rumit Pak memang. Ya itulah yang jadi masalahnya. Padahal harusnya kalau kita berpegang pada etika pengadaan, prinsip dasar pengadaan, kan kita tidak begitu harusnya orang-orang itu. Jadi sebenarnya termasuk bela pengadaan sih Pak. Saya juga kadang bela pengadaan itu kan tujuannya untuk usaha kecil ya. Iya betul. Kok menggandengnya marketplace besar? Saya waktu itu heran gitu. Kenapa ya marketplace besar? Padahal marketplace besar itu apa benar ya itu produk UMKM di dalamnya? Jadi UMKM sendiri itu Pak, apakah produknya yang UMKM atau pelakunya yang UMKM? Soalnya itu kan banyak barang-barang impor Pak. Ya memang pelakunya UMKM Pak. Masih di bawah 4,8 miliar. Tapi produknya bukan produk UMKM. Padahal kalau lihat pidato Presiden, sebenarnya yang dimaksud Pak Presiden itu bagaimana nih rakyat produk mereka memang bisa terserap oleh pemerintah untuk itu supaya mereka ya bisa tumbuh juga dan berkembang. Jadi tantangannya sebenarnya bagaimana UMKM kita itu memang dilatih untuk menghasilkan produk yang layak jual, Pak. Memang UMKM kita juga memang agak parah, Pak. Memang kalah, Pak. Kalah bersaing dari segi kualitas, dari segi harga, efisiensi memang kalah gitu loh, Pak. Betul, makanya saya pikir sementara itu dia belum cukup kuat untuk bersaing langsung, dia digandengkan dengan tadi marketplace yang besar, sehingga kemungkinan dia dapat orderan dari sekian banyak pembeli itu lebih mudah. Karena kan belum ada marketplace yang kecil yang bisa menampung itu, Mas Andi. Kalau saya jadi di LKPP, Pak, saya akan bangun marketplace sendiri, Pak. Dan saya akan seleksi UMKM itu. Dan kita bisa kerjasama dengan pemerintah daerah ya. Silakan pemerintah daerah memasukkan produk-produk atau pendaftarannya lewat Pemda.
Artinya UMKM yang ada di pemerintah daerah diserap juga secara lokal oleh Pemda mereka dan secara nasional melalui bela pengadaan. Betul, cuman sampai sekarang kan belum ada itu, Mas. Nah, sementara itu Ya, dia akan dibangun. Diadakan, Pak. Kalau bikin marketplace, istilahnya kan LKPP punya kewenangan membangun itu. Ya, kalau LKPP membangun marketplace sendiri, terus melibatkan nanti Pemda, ya kalau memang mau anggarannya nggak terlalu besar kok, Pak. Bukan masalah anggaran mungkin, Mas Andi, tapi masalah waktunya. Itu untuk membangun marketplace sendiri itu berapa lama ya waktunya? Ya kalau sistemnya sih Pak, sebulan 2 bulan kelar Pak. Oh, sistemnya, tetapi Iya. Sampai pada operasional gitu, termasuk pada aturan supaya Pemda-Pemda itu bisa ikut, itu kan membutuhkan waktu ya. Nah, Iya, sementara tapi kalau nggak pernah starting kan juga ini Pak. Iya, itu dia Mas Andi susahnya. Ya, Jadi terpaksa digambloin dulu dengan marketplace besar, menunggu dia sudah cukup mampu membuat satu marketplace sendiri. Saya pikir ide yang bagus sebenarnya marketplace sendiri itu. Dan mungkin malah mengalahkan itu yang tadi Mas Andi bilang teman-teman yang sudah ada sekarang itu marketplace-nya. Seharusnya bisa, Pak. Iya, artinya kalau justru LKPP mau seharusnya sangat potensial dengan kewenangan yang LKPP milikin itu sebenarnya sangat bisa, Pak. Bahkan justru nantinya si marketplace besar itu dia nebeng lagi malah di kita punya marketplace. Jadi bukan kita nebeng ke dia, tapi dia nebeng ke kita. Iya. Kan sekarang kan LKPP punya juga nih Pak, misalkan katalog lokal ya, katalog daerah. Nah itu sebenarnya bisa dimanfaatkan, kan katalog dengan marketplace itu sama aja Pak. Beda regulasi aja. Beda regulasi karena kalau marketplace itu ya dia tidak ada negosiasi, artinya orang tidak terserah di situ terjadi ini. Nah kalau katalog itu kan terjadi negosiasi. Nah kenapa nggak disatukan aja regulasi itu sekalian gitu? Jadi katalog daerah tadi dikembangkan memang untuk mengeksplorasi produk-produk UMKM yang ada di daerah. Nanti terhubung dengan satu marketplace besar yang nasional gitu untuk ini. Ya seperti itu sih Pak. Makanya waktu itu saya sebenarnya sempat saya tanya sih Pak waktu webinar, hanya nggak dijawab juga, jadi ya, nggak tahu lah. Mungkin jangan di webinar nanyanya Mas Andi. Kalau di webinar itu keseleo dikit repot gitu loh. Ya kan tujuan kita baik Pak. Oke. Iya sih. Betul. Sama kan seperti ini Pak. Kebetulan aduh, ya udah Pak Heru lanjut lagi Pak. Nanti kelamaan di sini nggak habis nih. Sorry Pak Heru. Nanti kita diskus khusus. Jadi Pak Andi itu diskusnya, saya sendiri ada menulis tentang UMKM ya. Jadi karena udah 2 tahun ini bergerak di UMKM nih Pak Andi. Jadi kalau boleh saya lihatkan di sini ada critical point yang kita lengah ya. Jadi Pak Andi pernah mengangkat pinjam bendera. Jadi tugasnya Pak Khairul yang pertama tuh kayaknya menaikkan bandwidth deh. Itu keluar nggak? Putus Mas. Iya nih. Mas Khairul. Ini karena dipakai rame-rame Pak. Oh. Nanti kita bilang IAPI dengan LSP. Pak Ratmo. Iya. Oke, jadi Pak Andi, saya setuju sekali. Saya pernah melakukan ini, honestly saya kerjakan sendiri ya. Di tahun 1998, ketika pertama sekali IPROK berjalan di Gulf Procurement Online, itu Pak Sony yang kerjain juga itu. Itu ada 2.400 vendor migas yang saya lakukan ini Pak, lakukan analisa. Ya. 2.400 vendor migas itu ternyata dimiliki hanya 189 orang. Dan satu orang itu memiliki satu grup lah. 189 grup, satu grup itu memiliki 12 sampai 13 perusahaan. Ketika kita panggil, kita tanya, kenapa ini Anda bikin perusahaannya terlalu banyak? Jawabannya simple, lah aturan Bapak direct selection 3. Jadi dia bikin 3 Pak. Jadi yang kecil 3, yang sedang 3, yang besar 3. Nah saya tertarik itu dengan ada Pak Andi bikin webinar pinjam bendera. Saya bilang itu memang, nah itulah Pak.
Jadi itu yang saya lihat di sini Pak Ipep. Ini suara saya masih kedengaran ya? Halo? Masih, cuman agak putus-putus. Oke, jadi kebijakan kualifikasi penyedia kecil, menengah, dan besar, penerapannya dilakukan terutama berdasarkan verifikasi dokumen. Nah, ini yang critical issue. Bukan diutamakan karena audit atau kunjungan fisik ke calon penyedia. Telah menimbulkan banyak muncul afiliasi perusahaan dalam satu grup pemilik atau kasus Pak Andi bilang pinjam bendera. Jadi isu kritikalnya sebenarnya UMKM itu siapa? Nah, itu loh. Jadi nanti saya akan share di grup. UMKM Indonesia itu siapa gitu? Apakah yang penyedia di depan kantor kita? Apakah yang menyiapkan keramik aksesori? Apakah yang bikin kopi? Ataukah petani? Nah, ini yang isu kritikal yang saya angkat. Waktu itu saya juga dengan Pak Arief. Dan kebetulan saya amatin. Di dalam yang namanya rantai supply, itu yang paling hulunya itu adalah prinsipal. Nah, yang namanya prinsipal bahan makanan itu adalah petani. Petani, peternak, dengan nelayan. Dan itulah yang sebenarnya real UMKM menurut saya. Dan itulah yang harus kita berdayakan. Karena saya hampir 1,5 tahun dengan Kementerian Desa, dengan Pak Ramli juga di sana. Yang saya lihat kebijakan yang kita lakukan itu adalah kebijakan membantu mereka berproduksi. Kita kasih traktor, kita kasih pupuk, kita kasih segala macam. Dan setelah kita amatin sebenarnya mereka itu tanpa itu pun mereka bisa berproduksi. Yang mereka inginkan adalah tolong hubungkan kami dengan pasar yang pasti. Jelas Pak Ipep? Halo? Iya. Iya, jelas. Jadi inilah critical issue. Nah, setelah itu saya pelajarin lagi yang namanya construction supply chains. Construction supply chains sebenarnya real principle, yang real principle raw material itu. Kalau kita bicara principle adalah yang paling hulu Pak Ipep. Yang namanya penambang pasir, penambang kerikil itu adalah real rakyat Indonesia. Itulah yang namanya yang harusnya didefinisikan UMKM. Gitu ya. Jadi tangkap dulu ya. Nah, jadi tinggal kebijakan. Nah, kalau saya melihat ada satu yang lupa Mas lokal Khairul. katalog itu nggak berani saya. Apa itu? Mas Khairul. Ya. Ya. Di antara tadi petani, lalu penambang pasir, jangan lupa loh, ada toko-toko bahan bangunan itu yang juga termasuk UMK sebenarnya. Dan itu tidak boleh mati. Jadi gini kita Pak harus Ipep. pikirkan juga. Ini ya. nanti kita lanjutkan aja presentasi ya. Ya. Kita lanjutkan presentasi ya. Itu presentasi saya sebenarnya sudah ke sana, tapi tadi karena putus, jadi nggak nyambung nih. Sebentar. Itu materi kita sebenarnya di sini adalah ini ya. Nah ini Pak Ipep, saya share lagi ya. Ya coba. Kelihatan ya. Nah ini ada 2 rantai supply besar sebenarnya di Indonesia kalau kita bicara UMKM. Nanti sebenarnya ada presentation saya khusus UMKM. Ini saya ambil food dulu Pak. Ini beras. Beras itu di sini Pak, yang ini CPCP, ini CPCP yang kita pinjam bendera itu, ini berkontrak dengan rumah sakit. Dan di sini biasanya ada pedagang, dan di sini ada pasar induk, ini masih pasar, dan ini juga masih pedagang-pedagang. Dan di sini ada yang namanya penggilingan padi Pak. Nah penggilingan padi ini ada value-nya, karena dia mengolah dari padi menjadi beras. Nah di sini Pak Ipep, ini kalau kita berkontrak langsung dengan rumah sakit, yang kita perlukan transporter Pak Ipep. Jadi nanti yang di tengah ini daripada dia menjadi perantara terlalu banyak, belikan dia mobil, pindahkan barang itu dari Cianjur ke rumah sakit Pak. Ini namanya value creation. Jadi jangan lagi ditambah banyak pedagang di sini. Dan ini real supply chain. Begini juga dengan yang namanya bahan bangunan. Bahan bangunan itu ada pengolahnya di sini Pak Ipep. Dan di sini ada 3 pasar. Bisa pasar pemerintah, bisa di
pasar bahan bangunan, dan bisa juga mungkin pasarnya itu langsung ke itu yang namanya value creation yang dikatakan oleh Pak Andi tadi. Makanya ketika kita berbicara value creation atau supply chain value creation, itu kita bicara komoditas, Pak Ibu. Nah, kita harus pelajari komoditasnya. Sedikit menyinggung UMKM. Jadi sebenarnya UMKM kita siapa? Itu pertanyaan challenge-nya Pak Ipep. Kalau yang namanya finished product, forget it. Ada tulisan saya di 2016, itu yang namanya O2O services yang dibuat oleh Cina, itu dia sudah mendeklar, mensiapkan 5 juta titik dibantu oleh pemerintahnya untuk ekspor. Dan katanya, nanti tadi saya sudah share di grup juga, namanya O2O service belajar dari Cina, itu tidak akan ada pernah satupun orang di dunia bisa mengalahkan finish produk mereka. Jadi kalau Bapak bicara yang namanya gelas, yang bicara namanya cangkir, yang bicara namanya keramik-keramik yang aksesori dari kota-kota kita itu udah kalah dengan produk mereka. Karena mereka men-serve the earth, ya bikinnya mungkin 1 miliar item. Nah, satu-satunya yang nggak bisa mereka kalahkan adalah ketika kita bicara food supply chain. Kita menyiapkan bahan makanan dari nanam, kita ngolah, kirim langsung ke pasar. Gitu, Beb. Jadi sebenarnya adalah mendefinisikan siapa UMKM itu the first challenge is mendefinisikan itu. Nah, ketika kita sudah terdefinisi, baru kita bela. Nah, kalau Bapak masukkan yang namanya barang-barang finish produk ke dalam bela pengadaan atau apa, saya nggak tahu persis apa itu barangnya, kertas dan segala macam, itu udah pasti prinsipnya adalah pabrikan. Itu. Ya, ada beberapa yang harus diredefinisikan, tapi prinsipnya konsep-konsep itu yang dikatakan oleh Mas Khairul lalu diberi tambahan oleh Mas Andi, saya kira udah oke lah ya. Tinggal bagaimana diterapkan aja lah ini sekarang. Ada lagi pertanyaan? Jadi ini ya, betul. Nanti ini memang diskusi sangat menarik, Pak. Jadi nanti kita bisa tindak lanjut. Tetapi saya melihat setelah kita, jadi dalam hakikat pengadaan yang saya selalu intro itu, kita mengenal siapa kita, kemudian mengenal apa yang kita beli produknya, kemudian kita mengenal pasar, kemudian kita mengenal siapa penyedia di pasar itu. Nah, setelah itu baru kita buat relasi antara kita dengan dia. Nah, relasi ini yang tadi Pak Andi bilang, apakah kita melakukan kompetisi? Nah, kalau dia ada di pasar, ada lebih dari 2 atau 3, dan kita melakukan kompetisi, lakukan kompetisi. Nah, kita akan cari yang the best untuk long term strategic relation, kira-kira gitu. Nah, ketika membuat katalog pun kita harus melakukan kompetisi dulu, sebelumnya. Ya. Oke. Jadi kita lanjut ya. Jadi ini tadi membuat aturannya ini, kemudian di sini mendefinisikan apa yang dibeli. Di sini ada sarana dan prasarana. Nah, ini jadi generik dia. Kalau sarana itu ada sarana umum. Ini rumah sakit ada sarana tambah bahan makanan. Yang lain itu ada sarana umum dan ada sarana khusus. Nah, sarana khusus ini yang biru muda ini tergantung dari industrinya. Kalau dia itu PDAM, ini industri PDAM. Kalau dia itu rumah sakit, ini rumah sakit. Kalau bank nanti ininya untuk bank, tapi barang umumnya sama. Dan ini sudah dicontohkan oleh LKPP, ini bisa dilakukan dengan toko online. Nah, saya tambahkan konsep toko gudang, karena ada konsep inventory. Nah, tadi udah kita lihat kan, ini sebelum transformasi dan setelah ini dia simple. Sistem IT dia terintegrasi ya, integrasi dari hulu ke hilir. Kemudian aplikasi itu terbaiknya untuk kita dulu khusus organisasinya. Ini secara strategik kita berbicara dengan sektor sejenis. Nah, ke rumah sakit kita bicara BLU rumah sakit. Kemudian nanti seluruh sektor di industri itu. Nah, ini lebih besar lagi.
Ini kalau kita bicara strategi hadir, dia bisa berekspansi. Jadi ini katalog, misalnya tadi katalog harapan kita, nanti harapan kita yang sebelahnya, nanti di seluruh rumah sakit di Jakarta. Ini isinya sama. Yang mengelola ini cukup satu institusi, bisa UKPBJ, bisa LKPP, bisa siapa saja. Atau sebenarnya yang sudah ada di dalam Perpres kita, procurement agent, yang belum pernah kita eksekusi. Itu Pak Ibeb. Ya, oke. Lanjut. Nah, e-payment tadi prinsipnya melakukan three-way matching. Ini saran dari orang keuangan, tidak boleh itu tidak compliance. Karena barang belum datang, kita sudah bayar. Nah, dia harus ngikutin prinsip three-way matching, ada PO, ada BAST, ada invoice, ada faktur pajak malah. Nah, habis itu ada persetujuan pembayaran, baru ada instruksi ke bank, baru kemudian ke bank. Nah, ini kita nanti di belakang sini langsung ke prinsipal Pak Andi dan Pak Ipep. Ini bahan makanan itu prinsip. Itu kan? Ada soalnya? Hah? Ada. Aduh. Ada? Oke, Pak Ipep. Nah, Sekarang tadi ada. yang ini tadi saya bilang bertransformasi. Ini daripada nanti lewat CP-CP, kenapa enggak ini langsung koperasi rumah sakit? Jadi nanti gudangnya gudang rumah sakit, yang berkontrak adalah, mana nih? Pak Ipep, penyakit keluar nih. Iya, aduh. Enggak enak nih saya sama Pak Andi nih. Makanya tugasnya Mas Khairul itu membesarkan bandwidth dulu nih. Iya nih. Habis dipakai rame-rame. Iya. Dipakai rame-rame. Kantornya banyak di sini Pak Ibeb. Ada LSP, ada IAP, ada LKP, apa tuh Pak Ratmo. Tapi orangnya nggak banyak. Pak Heru. Ini dengar nggak? Ya. Dengar. Halo, Nah Pak ya. Heru. Maaf, tadi saya sebutkan ini yang saya bilang tadi pengadaan yang mensejahterakan. Nah ini dibuat aja kontraknya langsung koperasi dengan rumah sakitnya. Ini rumah sakit pengguna, di sini koperasi rumah sakit saja. Koperasi karyawan rumah sakit supaya halal. Jadi nanti yang untung itu koperasi rumah sakit dan nanti pengguna rumah sakitnya pun untung dari efisiensi. Nah kalau dari efisiensi bisa dikasihkan jadi bonus dari rumah sakitnya ya jadi SHU Pak. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya CPC. CPCP itu disuruh jadi transporter kalau kita mau simpul menggunakan dia, gitu Pak Ipep. Ya. Jelas ya. Nah ini saya udah mencoba Pak Ipep. Ya. 1,5 tahun nih Menteri nih, kelihatan nggak? Kelihatan. Ini Menteri Pak Eko waktu itu kita bikin 3.600 item di rumah di Kementerian Desa. Nah ini Pak lihat setengahnya ini barang petani nih, setengahnya barang umum. Cuma saya menyiapkan waktu itu ATK. Dia janji waktu itu ATK akan belanja ke koperasi. Ini pada koperasinya dengan koperasi kementerian. Tetapi ketika kita menjual kertas itu cuma 36-38 ribu dan mereka membelinya sudah nyaman dengan 40 ribu, 1,5 tahun nggak berhasil memindahkan Pak. Pak Ipep, Ya. tidak berhasil saya memindahkan. Hanya memindahkan beli kertas saja. Dari harga kita yang 30, saya salah mungkin ngasih harga 38.000 karena saya dapatkan langsung dari prinsipal dan kita masukkan ke, karena ada aturan yang mengatakan bahwa mereka bisa beli langsung Pak. Nah kembali aturan lagi kan? Ya. Dan beli langsung kemana? Ya beli langsung ke CP-CP itu yang harganya 44.000, kita tahu kok belinya. Nah ini challenge Pak, saya nggak tahu bagaimana menyampaikan. Ini mudah-mudahan nih sisa hidup ini nanti ini bisa terjalankan ini.
Nah, saya bilang daripada Anda seperti itu, kenapa enggak kita beli di koperasi? Ya, untung koperasi bagi-bagi. Nah, permasalahan yang saya bilang kasusnya North Sea dengan kasusnya Malaysia. North Sea itu terpaksa mereka lakukan konsolidasi, apa yang maksa. Aturan kita tidak memaksa. Enggak, nanti itu dipaksa oleh yang 3 huruf tadi. Nah, organisasi ini udah dijelaskan juga sebelumnya, dari sini menjadi ini, karakteristiknya ini presentasi Pak Ketum ini sekoper, strategis, kolaboratif, orientasi kinerja, proaktif, berkelanjutan. Ini istilah aja. Jadi nanti kalau bikin organisasinya, di sini ada yang Monef, ini ada katalog, ini ada project. Jadi organisasi itu bisa dibagi, ada project untuk critical, ada yang katalog untuk rutin, dan ini untuk yang Monef. Terserah lah, mau di sini disebut support, di sini ada bagian pengadaan. Jadi ini perubahan di organisasi. Nah, ini promosinya Pak Ipep. Dengar Pak Ipep? Halo? Ada agak putus-putus tapi. Nah, oke, ini sedikit bagian dari Pak Ratmon nih. Jadi ada program sertifikasi kita dari Pengadaan Indonesia. Nah, ini kan tujuannya menguji kompetensi peserta sesuai dengan kelas. Aduh, susah nih Mas Khairul. Ada knowledge, skill, dan attitude. Dan ini kita punya yang namanya 4 klaster. Jadi klaster CP off. Ini ada gelarnya nih Pak Ipep. Boleh pakai CP off certificate. Putus ya? Iya. Halo, dengar? Putus lagi. Putus-putus masih ya. Subhanallah. Itu dengar suaranya? Bebek dengar nggak? Yang dengar ya? hanya waktu dia bilang. Jadi ya, Ibu sekalian, jadi program kita ini sebenarnya salah satu tujuan acara ini. Ini dengar ya? Ya, bagian akhirnya doang. Ini udah hilang lagi nih, malah sama sekali. Aku nggak dengar apa-apa. Saya dengar suara Pak Ipep berarti. Iya, tapi aku nggak dengar suara siapa-siapa. Ini muncul lagi nih, screen share-nya. Itu? Pak Ipep, dengar lagi nggak? Ya Pak, yang dengarnya ya, dengar lagi nggak? Itunya dengar. Ya? Tapi sebelumnya nggak dengar. Ya oke. Nah, ini saya ingin menyampaikan, kita sudah punya program yang namanya ada 4 klaster. Pak Andi udah jalanin, ada beberapa teman udah jalanin. Nanti kita akan seriusin. Dan ini sebenarnya SKKNI sama dengan yang di LKPP, tapi kita punya klaster. Nah, ada 4 klaster PFF, CP off. Di sini ada CPSP, Certified Procurement Specialist, di sini CCMS, dan sini ada strategik. Dan ini sebenarnya waktu mendesain itu ini ada 29, ini ekivalen dengan sebenarnya 12 modul ITC. Jadi kalau sampai UK 15 itu kalau kita kira-kira certified SCM 1-6 Pak Ibu. Dan di atasnya itu jadi ini dia yang ITC. Jadi ini sebenarnya procurement management, di sini ada kontrak management, ada logistik management. Nanti logistik management akan kita masukkan ke kontrak management plus. Jadi ada additional. Jadi yang ingin kita sampaikan bahwa program ini akan Pak Kepala Sekolah Las Ratmo itu akan membuat nanti schedule rutin. Kita boleh ikut pelatihannya dulu. Nah, mudah-mudahan Pak Andi ya, assessment online-nya bisa di-approve, kita bisa juga
online. Dan harapan kita karena kita ini adalah independen, KSP kita LSP Pengadaan Indonesia itu cover BUMN, BUMD, BLU, swasta dan juga pemerintah. Kita akan mencoba mengintro strategic procurement Pak Ipe. Ya. Ya, jadi kita akan memasukkan di dalam case kita, pelajaran kita itu masalahnya dipakai atau tidak, tapi kita akan menyampaikan kompetensi yang akan kita develop adalah kompetensi strategic procurement. Gitu ya, jadi kita akan ajarkan bagaimana mentransformasi. Nah, syukur-syukur di BLU, di BUMN, BUMD yang mau dieksekusi kita akan bantu. Itu bantuan itu atas program IAP lah, kita nggak perlu macam-macam, tapi kita bantu untuk ini jalan. Gitu Pak Ipep, yang kita harapkan nanti pelatihannya di IAP, gitu aja Pak Ipep. Ya. Gitu ya, jadi kita bantu bikinkan, mungkin Pak Andi juga nanti kalau aplikasinya bisa bantu, kita bantu dengan aplikasi, tapi nanti pelatihannya kita akan, kompetensi kita tetap di pelatihan. Jadi benar yang namanya e-marketplace kayak Tokopedia segala macam itu sebenarnya aplikasi, dan aplikasi itu sudah dicontohkan canggih benar di LKPP. Tinggal bagaimana kita mengutilize itu kalau mau kita arahkan. Atau memang banyak sekarang aplikasi itu dibuat. Nanti mungkin Kang Rijal akan menunjukkan sedikit aplikasi Tuku Gudang yang kita bangun hampir 2 tahun. Ini anak-anak pesantren ini di Tasik sana yang tabah. Saya rasa itu dari saya. Pak Andi dan teman-teman sekalian, mohon maaf kalau ada yang kurang. Kita masih bisa berlanjut untuk diskusi kapan saja. Dan Good. Pak Ratmo masih ada Pak Ratmo? Pak Ratmo? Enggak ada. Pak Andi, ada tambahan dari IAPI? Saya lihat ada Pak Denny itu, Pak Denny. IAPI Bandung. Ya, dengar? Terdengar suaranya? Dengar. Oke. Nah, saya menyimak nih tadi obrolan Pak Heru ya, presentasi Pak Heru dan tanggapan dari Pak Ipep. Sebenarnya saya mau kasih catatan beberapa hal ya. Kalau khusus untuk teman-teman yang di BLU, BUMN, dan BUMD. Itu pertama adalah tentang compliance. Rule of compliance-nya. Nah, saya juga berapa kali sempat ketemu dengan teman-teman yang audit, terus juga audit penyidik gitu ya. Jawaban mereka simpel gitu. Kenapa tiba-tiba ada kasus-kasus di pengadaan BUMN, BLU, BUMD? Jadi mereka berangkat dari regulasi. Kalau SK direksinya, peraturan BLU-nya menyatakan idem dengan Perpres, ya sudah dia lihat situ. Karena kan auditor, penegak hukum, dia bicara bahasa regulasi. Nah, di sini ada beberapa hal yang memang perlu dibenahi dulu, karena kan state enterprise masih tetap terbawa dengan compliance-nya pemerintah. Nah, jadi memang ada PR besar bagaimana membuat prosedurnya mereka within the practice, itu pertama, gitu kan. Terus kedua, ini PR besar kemudian adalah meyakinkan teman-teman sekitarnya mereka. Siapa itu? Biro Hukum yang akan mengfinalize draft SOP. Karena saya juga dulu alamin ketika diminta ngimprove sebuah SOP-nya anak perusahaan BUMN, anak perusahaan nih ya, sudah pakai konsep praktis, operation proses, nggak lagi bicara pengadaan, tapi bicara operation overall. Begitu masuk ke tangannya Biro Hukum, dibalikin lagi ke awal. Dan ketika maju ke direksi, kata Biro Hukumnya ya saya nggak tanggung jawab gitu kalau pakai yang model itu. Nah, ini balik lagi ke yang awal, ya konsultannya pulang selesai. Nah, kemudian setelah itu adalah yang paling penting kemudian ya, mendudukan masalah regulasi. Teman-teman auditor juga di-share pemahaman ini. Kenapa? Karena di beberapa case-nya audit BUMN ini ada hal-hal lucu-lucuan gitu kan. Misalnya gini, kontraknya lamsam, tapi kebetulan lamsam terperinci. Nah, ada detail namanya commissioning dan distribusi commissioning.
kebetulan vendornya ngelampirin detailnya, auditornya nanya, ini biaya apaan? Loh, kok ada di kontrak, keluar, balikin ke kas perusahaan. Kalau nggak dianggap kerugian negara. Vendornya geleng-geleng kepala gitu. Loh, saya kan cuma mau terbuka bahwa ngirimnya itu ya habis 10 juta, masangnya habis 5 juta, loh kenapa mesti dibalikin duitnya gitu kan. Nah, akhirnya saya ketemu tuh audit yang seperti itu. Ternyata mereka nggak kurang memahami bagaimana konsep detail dari sebuah transaksi procurement-nya itu sendiri gitu kan. Jadi teman-teman auditor mungkin ke depannya masih diajak untuk berkontribusi gitu ya, untuk paling nggak di-share knowledge-nya bahwa ini ada beberapa proses ketika, jadi khusus ketika dia bicara mengaudit proses-proses misalnya di set enterprise, dia juga cukup paham gitu kan. Nah, kemudian yang bagian terakhir adalah tentang siapa sih UMKM gitu kan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat tadi Pak Heru cerita tentang di proses mata rantai food industry, kita bisa benchmark dengan apa yang sudah dilakukan oleh Java Concrete dan Charun Pokpan gitu kan. Nah, Charun Pokpan itu dia ngelakuin ya tanpa rame-rame, dia udah lakukan hulu ke hilir. Dan definisi UKM ini masih diperjelas lagi. Kalau kami yang di corporate ya di private, ketika bicara UMKM itu asli beberapa memang nggak punya badan hukum. Ordernya 5 juta, 10 juta, 50 juta, 1 juta, nggak sampai M gitu kan. Dan kalau UMKM kita batasi dengan angkanya, dengan miliar, agak susah ini. Kenapa? Perusahaan besar juga masih jualan barang-barang murah kok. Ya, lihat handphone yang kita beli, kertas yang kita beli, 50.000, 100.000 itu datangnya dari pabrik loh. Tapi yang perlu kita lihat adalah betul kata Vero, pembagian peran. Nah, UMKM itu menjadi subsistemnya dari si industri besar. Nah, jadi kalau kita sih dulu lakukan, ketika kita kasih order ke perusahaan besar, maka kita tanya subkon kamu siapa, partner kamu siapa, gitu kan? Apakah kamu melibatkan masyarakat? Apakah kamu melibatkan pengusaha-pengusaha setempat, gitu kan? Nah itu yang perlu di ini ya. Terus juga nanti di strategi harga ada leveling price, whatever tuh banyak. Terus metode seleksi gitu kan. Metode seleksi itu tidak melulu tender, tapi ada juga kontrak jangka panjang, gitu kan. Bahkan kalau kita lihat filosofi of procurement-nya sendiri, tender itu berangkatnya di project loh sebetulnya. Kalau ada project konstruksi di masa lalu betul atau perlu ada pinjaman World Bank segala macam, kebanyakan di infrastruktur. Tapi yang kemudian menarik adalah kenapa metode seleksi untuk kontraktor yang base-nya dari FIDIC kemudian diadopsi menjadi aturan seleksi pengadaan konstruksi, tiba-tiba diadopsi juga di pengadaan yang lain ya, yang bukan konstruksi. Itu misalnya nanti banyak PR nih yang harus dibenahi, misalnya kayak metode perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan itu nggak semata-mata HPS loh, ada forecasting. Tapi jangankan di government, di teman-teman BUMN ketika dia pakai forecasting agak khawatir, agak takut-takut. Kenapa? Karena forecasting memang sesuatu yang tidak clear, yang tidak pasti ya. Namanya juga forecast, namanya juga memperkirakan. Tapi auditnya komen, nggak bisa bikin perkiraan, harus fix gitu. Akhirnya dikasihlah judul HPS rasa forecasting. Nah ini ada hal yang harus banyak gitu. Nah salah satunya mungkin Pak Heru saya usul ke depannya teman-teman auditor diajak masuk nih, ya. Nah, nanti kalau saya punya teman tuh kepala BPK Banten tuh ya, Pak Arman Sifa tuh teman sekolah dulu, mungkin bisa diajak ikutan tuh beliau tuh. Beliau cukup ini ya, cukup wawasan, bisa ketok ke teman-teman auditor yang lain. Ya, jadi si auditornya harus dibuka wawasannya dulu gitu, bahwa kalau dia ngaudit itu ngelihat sesuatu comply apa tidak. Kalau yang sudah within comply ya appreciate, selesai. Bukan ketika nggak within comply, saya gantian yang nggak comply ya, karena saya pulang ke kantor nggak ada prestasi kalau nggak ada pertemuan gitu, hanya dicari-cari gitu kan. Kertas ketumbuhan kopi juga jadi temuan nanti gitu kan. Nah, jadi memang ini banyak ya. Jadi si konsep ini saya pikir bisa berubah baik ya, bisa diimplement bagus kalau memang ada ada kesadaran bersama ya, dan keterlibatan semua pihak. Nah, ini problemnya sekarang kadang-kadang di regulator kita, mohon maaf, ego strukturalnya tinggi gitu.
Coba ini misalnya saya mau tanya, kita ngebahas serah terima misalnya apakah teman-teman dari Badan Standarisasi Nasional diajak tidak? Gitu kan? Padahal yang bikin rule tentang handover, regulasi tentang serah terima itu teman-teman yang ada di BSN gitu kan. Terus ketika bicara pengiriman, distribusi, apakah teman-teman yang ada di kementerian terkait dengan urusan logistik diajak ngobrol tidak gitu kan? Karena mereka yang bikin rule of sistemnya gitu kan. Nah jadi sebetulnya ini nanti ada PR juga tentang komunikasi lintas sektor ya, para pihak yang terkait, di regulatornya juga, nah di kitanya juga otomatis regulatornya juga. Kalau tidak, maka kita hanya menegakkan benang basah gitu kan. Bahkan nanti tentang keilmuan pengadaan, sebetulnya pengadaan tuh sudah ada mata kuliah loh. Saya dulu belajar tahun 98 tuh, belajar tentang manajemen pembelian. Dan mungkin literatur tahu teori, tapi itu kan untuk yang produksi sama perdagangan ya. Cuma mereka memang menyebar, ada di, kalau nggak salah, teknik industri, di ekonomi, ada beberapa tentang mata kuliah manajemen pembelian. Nah, ini kita tidak bisa sinkronisasi dengan teman-teman di perguruan tinggi gitu kan. Bahkan sekarang ada di sekolah tinggi ilmu logistik juga ada. Memang belum jadi program studi, tapi mereka sudah punya berapa mata kuliah ya. Bahkan sampai HPS juga ada mata kuliahnya kok gitu kan, di keuangan tuh ada nyelip. Nah, jadi sebetulnya nanti kita juga sinkronisasi dengan teman-teman di perguruan tinggi. Kan ada teman-teman akademis juga seperti Pak Setiadi segala macam yang masuk. Nah, itu bisa ngedorong juga bagaimana menemukan link gitu ya antara praktis, akademis, regulasi. Nah, ya ini yang harus ketemu nih regulasinya. Ini kan sekarang gini, keilmuannya kemana, regulasinya kemana, praktisnya kemana gitu kan. Ya, kurang lebih itu deh mungkin Pak Herul ya, sama teman-teman semua. Pak Doni, terima kasih.